Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 7 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Sepanjang tahun 2021 telah terjadi ratusan kecelakaan yang melibatkan armada Transjakarta. Rentetan kecelakaan yang dialami bus Transjakarta ini membuat pengguna moda transportasi bus ini akhirnya khawatir akan keselamatan mereka. Beragam upaya pun dilakukan Pemprov DKI untuk meminimalisir kecelakaan. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jakarta. Ada rekan Nur Indah Farah yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Indah. Halo. Ya rekan Indah, bisa Anda informasikan untuk total kecelakaan versi Transjakarta ini, mengingat beberapa waktu lalu sempat menabrak pos polisi separator dan juga tadi pagi pun kabarnya kecelakaan Transjakarta kembali terjadi. Baik Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa kemarin Komisi B DPRD DKI Jakarta telah memanggil pihak PT Transjakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana dalam rapat kerja yang diselenggarakan, Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya mengatakan sejak periode dari Januari sampai dengan Oktober 2021 telah ada 502 kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Kemudian dalam versi lain, dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa telah ada 248 kecelakaan terhitung sejak periode September sampai dengan Desember 2021. Seperti itu dia. Ya, lalu evaluasi seperti apa dari rentetan kecelakaan yang sudah terjadi ini? Baik. Dari pihak PT Transjakarta mengatakan bahwa saat ini telah melakukan evaluasi total dari rentetan kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta, di mana kabar terbaru atau informasi terbaru yang didapat dari tim tribunjakarta.com bahwa PT Transjakarta menggandeng KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan audit secara menyeluruh, di mana nantinya audit akan dilakukan terkait dengan keselamatan operasional pada armada unggulan warga Jakarta ini. Seperti itu dia. Ya, lalu rekan Indah, apa rekomendasi dari Komisi B DPR RI sendiri terkait adanya kecelakaan berentet dari Transjakarta? Dari rapat yang berlangsung pada kemarin, Senin 6 Desember 2021, bahwa didapat hasil rekomendasi dari Komisi B DPRD DKI Jakarta, di mana disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz yang mengatakan ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah reorganisasi struktur, di mana pertanggungjawaban terhadap keselamatan menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua, pihak Komisi B DPRD DKI meminta adanya laporan terupdate atau terbaru yang terus diperbaharui oleh PT Transjakarta terkait dengan hasil audit dari KNKT. Kemudian yang terakhir adalah hasil tersebut nantinya akan dikabarkan lebih lanjut kepada Komisi B, seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Indah juga sudah berhasil mendapatkan keterangan terkait insiden kecelakaan berentet dari Transjakarta ini kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Jika kita melihat data, memang selama tahun ini sampai dengan bulan Oktober kemarin, jumlah laka lalu lintas itu sebanyak 276 kejadian. Memang ada beberapa yang itu melibatkan mobil, sepeda motor, kemudian sekitar 20% dari itu terjadi karena pengemudi bisa saja karena kelalaian itu menabrak benda liar. Tentu ini menjadi evaluasi kami bersama-sama dengan jajaran Transjakarta, itu bagaimana agar pada saat pramudi dalam bertugas itu tidak terjadi kejenuhan, karena mereka pada saat melakukan pelayanan di koridor itu dia melulu dalam koridor, sehingga perlu semacam waktu istirahat yang mungkin dia perlu penyegaran sebentar, kemudian kembali lagi melakukan ini upaya-upaya kita sehingga kejadian kecelakaan yang
tahun ini sebanyak 275 kejadian sampai dengan Oktober ini bisa kita minimalisir, bahkan kita hilangkan. Apakah jam kerjanya akan diatur Bapak? Kalau selama ini 8 jam mungkin akan diperpendek begitu? Kalau untuk jam kerja ini sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 22 2009. Jadi jam kerja pengemudi itu adalah maksimal 8 jam, sudah termasuk istirahat di dalam. Jadi setiap 4 jam mereka ada waktu istirahat. Kita bergeser ke Jawa Barat, Tribuners. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melakukan pemusnahan barang bukti hasil razia kawasan tanpa rokok di Kota Bogor. Pelaksanaan pemusnahan spanduk, pelang yang merupakan iklan, kemudian sponsor ataupun atribut rokok tersebut dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya acara ini, sudah bergabung bersama kami rekan Lingga, jurnalis dari Tribun News Bogor yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Baik, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan mengenai pemusnahan spanduk pelang iklan dan juga slogan rokok ini lebih detailnya. Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners diinformasikan bahwa kemarin Wali Kota Bogor bersama Satgas Kawasan Tanpa Rokok dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor melaksanakan pemusnahan barang bukti berupakan iklan rokok berupa spanduk, pelang, kemudian beberapa atribut lainnya. Pemusnahan ini dilakukan setelah dilaksanakan razia kawasan KTR yang dilaksanakan sekitar November hingga Desember ini. Ada sekitar ratusan spanduk, pelang, dan beberapa atribut iklan rokok yang dimusnahkan. Pemusnahan ini terkait dari adanya penegakan hukum dari Perda KTR Kota Bogor yang direvisi pada tahun 2018 lalu. Seperti itu, Dea. Ya, rekan Liga, terkait Perda KTR Kota Bogor ini bisa Anda informasikan secara singkat apa saja poin dalam perda tersebut? Ya, dalam Perda KTR Kota Bogor tahun 2018 ini di pasal 8 hingga 16 disebutkan bahwa ada beberapa lokasi yang memang tidak diperuntukkan untuk berjualan rokok, dan kemudian ada juga untuk yang tidak bisa dipasang spanduk iklan seperti itu, sehingga Satgas KTR dan bersama Wali Kota Bogor dan beberapa elemen terkait melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang rawan peredaran. Kemarin juga Wali Kota Bogor sudah mengunjung sidak di beberapa minimarket, kemudian warung-warung dekat pemukiman, dan beberapa lokasi yang ditemukan adanya berbagai desain baru produsen rokok yang memang sengaja dipasang oleh para produsen dan marketing untuk menarik minat masyarakat seperti itu. Namun itu tidak dibenarkan dan akhirnya dicabut serta dimusnahkan. Seperti itu, Dea. Ya, lalu terkait pemusnahan spanduk rokok ini ya, khususnya iklan rokok ini, ada berapa banyak saat itu yang dimusnahkan? Ya, Dea, dari periode sekitar awal November hingga pertengahan Desember ini ada sekitar 500 spanduk ataupun pelang iklan ataupun atribut yang memang sudah disita oleh Satgas KTR Kota Bogor. Ratusan spanduk dan atribut tersebut didapat dari hasil razia yang dilaksanakan di 68 kelurahan yang di Kota Bogor, yang selanjutnya akan terus dilakukan secara intensif dan masif untuk terus menegakkan aturan Perda KTR di Kota Bogor. Seperti itu, Dea. Baik, terkait hal ini tadi juga rekan Liga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga Kajari Kota Bogor. Sekti berikut selengkapnya kami tampilkan. Aman dan pelaksanaan dari Perda di minimarket sudah cukup baik, tetapi di pemukiman-pemukiman masih harus diawasi dan diingatkan. Yang kedua, saya melihat juga kecenderungan dari produsen rokok untuk memiliki strategi-strategi baru, ya, melakukan kamuflase untuk memasarkan produknya. Tampilannya tidak seperti rokok, padahal tetap saja produk rokok. Nah, ini harus dicermati, karena yang ditancapkan di benak konsumen atau anak-anak ya, itu adalah tagline-nya, simbolnya, logonya atau mereknya. Nah, tidak ada rokok di situ. Nah, ini harus kita cermati untuk strategi menghadapi para produsen rokok ke depan. Per hari ini sudah ada 500 ya? Ya, 500 lebih barbuk yang kami sita dari 68 kelurahan. Nah, ini akan terus dilakukan sampai 17 Desember supaya semuanya paham ya.
kami akan support, akan selalu mendukung maksud saya Kota Bogor menjadi kawasan tanpa rokok. Kami akan mendukung penegakan hukum peraturan daerah tentang KTR yang pasti terwujudnya Kota Bogor menjadi kawasan tanpa rokok. Sekali lagi, Ratusan warga binaan akan dipindahkan dari rumah tahanan Polrestabes Medan. Pemindahan ratusan tahanan ini terkait adanya tahanan yang beberapa waktu lalu meninggal dunia akibat dianiaya di dalam sel tahanan. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Vian, wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Vian. Halo rekan Vian. Ya, halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan para tahanan ini akan dipindahkan akhirnya? Ya, baik rekan Dea dan juga pemirsa di rumah terkait pemindahan para tahanan dari sel Polrestabes Medan ini terkait adanya seorang tahanan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Terkait hal tersebut, Polda Sumut mengambil langkah yaitu untuk memindahkan sekitar 300 orang tahanan ke lapas. Ya, baik rekan Dea. Iya, Vian, lalu berarti ada berapa totalnya yang dipindahkan dan juga dipindahkan kemana nantinya? Ya, dari keterangan Humas Polda Sumut mengatakan bahwasanya sebanyak 300 orang para tahanan ini tadi malam diberangkatkan ke sejumlah lapas di Sumatera Utara, salah satunya di Lapas Tanjung Gusta Medan. Ya, baik ya. Tribuners, berikut rekan Vian juga sudah mendapatkan wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi terkait ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kegiatan pada hari ini berdasarkan evaluasi dan pengecekan Bapak Kapolda bahwa tahanan-tahanan yang ada di Polrestabes ini sudah banyak yang berstatus inkrah, tahanan titipan dari kejaksaan. Jadi ada kurang lebih 300 yang malam ini kita pindahkan ke beberapa rumah tahanan, seperti salah satunya di Tanjung Gusta. Nah, menyikapi dari pemindahan ini, karena berkaca kepada kejadian beberapa waktu yang lalu ya, ada tahanan yang meninggal dianiaya oleh sesama rekan tahanan sendiri. Jadi kita tidak ingin hal itu terjadi. Bapak Kapolda melihat analisa dan evaluasi yang dilakukan, merintahkan untuk malam ini juga memindahkan kurang lebih 300 tahanan yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap. Ini sebagai langkah dan upaya dari Polda Sumut untuk memberikan ruang pelayanan, kemudian perawatan, pemeliharaan kepada tahanan-tahanan yang ada di rumah-rumah tahanan di Polda. Tribuners, kami akan jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidomondol ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya Tribuners. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap para pihak terdakwa dalam perkara korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Pembacaan tuntutan ini dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 6 Desember kemarin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan seluruh secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya rekan Rizky, berdasarkan pantauan Anda saat jalannya sidang ini, bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu jalannya persidangan terhadap para terdakwa kasus korupsi di PT ASABRI ini? Baik Dea, jalannya persidangan dengan agenda sidang tuntutan terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI itu berjalan pada Senin kemarin pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana keseluruhan terdakwa yakni yang berjumlah 7 orang termasuk ex-dirut dari PT ASABRI yakni Sony Wijaya juga turut dihadirkan dalam persidangan ini. Adapun dalam persidangan ini seluruh terdakwa dibacakan tuntutannya oleh jaksa secara bergantian gitu deh. Apa atau berapa juga tuntutan yang dijatuhkan jaksa untuk para terdakwa ini, termasuk Heru Hidayat? Ya, jadi kemarin jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung telah membacakan tuntutannya kepada 7 terdakwa yang dihadirkan, termasuk Heru Hidayat, di mana untuk ex-dirut dari PT ASABRI yakni Sony Wijaya dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara dan juga denda 750 juta subsidiar 6 bulan. Untuk terdakwa lainnya itu bervariasi dia dengan ancaman pasal yang juga disebutkan oleh jaksa, yakni diancam pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Sedangkan untuk terdakwa Heru Hidayat yang merupakan komisaris PT Trump, yakni dalam hal ini pihak swasta, itu dituntut 2 pasal, yakni pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang, di mana Heru Hidayat ini mendapati hukuman fantastis, yakni hukuman mati dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung di dalam perkara kasus korupsi di PT ASABRI ini dia.
Jadi berarti Heru Hidayat mendapatkan hukuman paling berbeda ya. Apa Iya, yang melandasi JPU menjatuhi hukuman mati kepada Heru Hidayat? Ya, jadi dalam pertimbangannya JPU menyatakan kalau kerugian yang dialami oleh negara akibat dari sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Heru Hidayat sudah tidak dapat ditoleransi karena dari kasus dugaan korupsi ini Heru Hidayat dinilai atau dinyatakan merugikan negara sebesar 12 triliun lebih gitu dari kasus Asabri. Sedangkan Heru Hidayat juga termasuk terpidana pada kasus korupsi lainnya yakni di PT Asuransi Jiwasraya. Di mana di PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat dikatakan merugikan negara itu dengan keuntungan yang dinikmatinya yakni senilai 16 triliun rupiah. Dan pada kasus Jiwasraya sendiri, Heru Hidayat ini sudah divonis dengan hukuman seumur hidup begitu. Dan berarti dengan begitu ini juga merupakan janji dari Jaksa Agung yakni ST Burhanuddin bahwa jika ada terdakwa yang mengalami atau menjalani hukuman dengan pengulangan korupsi itu akan dijatuhi hukuman mati. Dan hal itu juga diterapkan oleh kejaksaan kepada Heru Hidayat begitu dia. Ya, lalu apa yang disampaikan terdakwa Heru dan juga kuasa hukumnya ini atas tuntutan mati yang dijatuhkan oleh JPU, rekan Rizky? Ya baik, kemarin Heru Hidayat setelah menjalani persidangan, awak media mencoba untuk menghampiri gitu untuk menanyakan bagaimana tanggapan dia atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh pihak jaksa penuntut umum, namun dirinya bungkam, tidak mau berbicara satupun atas tuntutan tersebut. Melainkan di sisi lain akhirnya tim rekan media maksud saya mendekati tim kuasa hukum Heru Hidayat yakni Kresna Hutauruk yang menyatakan kalau hukuman yang atau tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum kepada kliennya ini sangat berlebihan atau bahkan menyeleweng gitu. Karena dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini itu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Sedangkan yang mengatur pada untuk hukuman mati itu adanya di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor dan ini tidak ada di dakwaan. Si Kresna menyatakan kalau ini sudah tidak sesuai dengan dakwaan dan ini menyeleweng begitu ya. Baik, Tribuners berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Kresna Hutauruk selaku kuasa hukum Heru Hidayat selengkapnya. Tuntutannya sangat fantastis dan menuntut mati. Ya, menurut kami itu tuntutan yang sangat berlebihan dan menyimpang. Kenapa kami katakan menyimpang? Sebagaimana tadi jaksa juga sebutkan, ya kan? Pasal 2 ayat 2 adalah pasal yang dipakai untuk menghukum mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tadi teman-teman juga bisa mendengar di dalam dakwaan Bapak Heru Hidayat, jaksa itu mendakwa Pak Heru pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tadi juga di amar tuntutan teman-teman dengar sendiri, jaksa menyatakan Bapak Heru Hidayat bersalah di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana pasal 2 ayat 2-nya? Di dakwaan tidak ada. Tadi juga dinyatakan bersalah di pasal 2 ayat 1, kok tiba-tiba tuntutnya mati? Ini yang kami katakan menyimpang. Kenapa menuntut di luar dakwaan? Itu pendapat kami. Dalam pembelaan tentunya kami akan menyampaikan dari mana 12 triliun itu dikatakan dinikmati Pak Heru. Sepanjang persidangan menurut kami tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya aliran 12 triliun kepada Pak Heru ataupun kepada orang-orang yang katanya afiliasi Pak Heru. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Kejaksaan Negeri Langsa difasilitasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah pada Senin 6 Desember 2021 untuk melaksanakan eksekusi hukuman cambuk. Eksekusi hukum cambuk ini dilakukan terhadap 16 terdakwa pelanggar syariat Islam di halaman Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, ada Zubir yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Zubir. Ya, selamat siang Dea. Ya, silakan rekan Zubir dengan laporan Anda dari 16 terdakwa pelanggaran syariat Islam ini yang dicambuk ini, terkait kasus apa saja bisa Anda jelaskan dan siapa saja mereka? Oke Dea,
dapat kita jelaskan bahwasannya Senin telah dilakukan eksekusi cambuk atas putusan Mahkamah Syariah Hamsa terhadap 16 terdakwa pelanggaran syariat Islam. Dari 16 terdakwa tersebut, 15 merupakan pelaku maisir yang telah ditetapkan bersalah dengan hukuman 30 cambuk hingga terendah 9 kali. Sementara satu orang terdakwa terkait kasus pelanggaran Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 26 tentang ikhtilat. Jadi untuk satu orang tersebut dicambuk hanya 17 kali. Iya, lalu setelah menjalani eksekusi cambuk ini selanjutnya terdakwa bebas atau masih ada proses hukum selanjutnya? Jadi untuk setelah menjalani proses eksekusi cambuk, jadi ke-16 terdakwa dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman sesuai Kanun Syariat Islam, Kanun Aceh. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, rekan Zubir untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aliansi Buruh Banten Bersatu atau AB3 menggelar aksi mogok kerja mulai Senin 6 Desember kemarin hingga Jumat 10 Desember 2021 mendatang. Aksi mogok kerja itu dilakukan sebagai bentuk protes karena penetapan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK seprovinsi Banten tidak sesuai harapan para buruh. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Rekan Tajudin, bisa Anda informasikan mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan para buruh di Banten ini? Mengapa mereka melakukan aksi mogok kerja ini sebenarnya? Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Aliansi Buruh Banten Bersatu atau AB3 menggelar aksi mogok kerja mulai dari hari Senin kemarin hingga tanggal 10 atau hari Jumat mendatang. Di mana aksi mogok kerja itu dilakukan para buruh sebagai bentuk protes karena penetapan upah minimum kabupaten kota atau UMK seprovinsi Banten tidak sesuai dengan harapan para buruh, di mana para buruh meminta agar Pemprov Banten menaikkan UMK sebesar 5,4%, namun pada tanggal 30 November 2021, Gubernur Banten telah menetapkan UMK Kabupaten Kota Seprovinsi Banten itu mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021. Sehingga dalam penetapan itu ada 3 kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang tidak mengalami kenaikan, diantaranya Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan juga Kabupaten Tangerang, Dea. Ya, lalu terkait aksi mogok kerja ini yang masih akan dilakukan ya hingga Jumat mendatang nanti, bagaimana? Apakah sudah ada tanggapan dari Gubernur? Baik, untuk tanggapan dari Gubernur sendiri mengenai adanya aksi mogok kerja dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah, untuk tanggapan dari Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa pihaknya membiarkan apa yang dilakukan oleh buruh tersebut dengan melakukan mogok kerja tersebut. Itu merupakan ekspresi ketidakpuasan para buruh, di mana pihaknya juga mengatakan bahwa Gubernur Banten telah mengatakan kepada para pengusaha apabila para buruh ini masih melakukan aksi mogok kerja atau masih melakukan penetapan ingin kenaikan UMK dan tidak menerima dari ketetapan Gubernur, Gubernur Banten Wahidin Halim menyarankan kepada para pihak pengusaha untuk mencari tenaga kerja baru. Kemudian selain itu juga dia mengatakan bahwa penetapan UMK ini sudah berdasarkan dengan PP 36 dan itu pun sudah dirapatkan dengan berbagai pihak dan juga sudah memicu segala macam perundingan sehingga diputuskan dengan PP tersebut. Kemudian di samping itu juga Gubernur Banten tetap dengan pendiriannya bahwa pihaknya tidak akan merubah dari penetapan yang sudah ditetapkan sebelum ada instruksi dari Presiden sendiri.
sehingga walaupun masyarakat atau buruh masih menggelar aksi tetap menggelar aksi mogok kerja, namun pihaknya masih tetap membiarkan hal itu gitu dia. Baik, lalu bagaimana, apakah ada tanggapan lagi dari Serikat Buruh sendiri terkait pernyataan dari gubernur ini? Baik, untuk pendapat dari pihak buruhnya sendiri, di sini Tribun Banten sudah mencoba menghubungi Ketua DPD FSP KEP SPSI Banten atas nama Afif Johan, di mana dia mengkritik dengan pernyataan Gubernur Banten tersebut. Menurutnya pernyataan itu seharusnya tidak dikeluarkan oleh Gubernur Banten, di mana yang seharusnya kepala daerah mencoba mengayomi masyarakatnya, kemudian mencoba mengajak dialog untuk mendiskusikan hal itu, namun membuat pernyataan hal tersebut sehingga membuat masyarakat merasa terprovokasi terkait ucapan yang dilontarkan gubernur tersebut. Kemudian untuk aksi mogok kerja ini menurutnya bukan hal yang baru-baru ini untuk dilakukan dan tanpa adanya hal dadakan gitu, tetapi hal yang dilakukan buruh ini sebagai bentuk protes karena mereka atas penetapan yang ditetapkan oleh Gubernur Banten mengenai kenaikan UMK. Mereka masih tetap meminta kepada Gubernur Banten untuk merevisi hasil penetapan yang dilakukan pada tanggal 30 November tersebut, di mana para buruh masih meminta kepada Pemprov Banten agar menetapkan UMK sebesar 5,4% di beberapa kabupaten kota seprovinsi Banten, di mana ketika menetapkan dengan PP 36 menurutnya itu ada beberapa kabupaten yang tidak mengalami kenaikan dan ada pun yang beberapa yang mengalami kenaikan pun hanya di bawah 2%, sehingga menuntut agar semua kabupaten kota itu sama rata melakukan kenaikan sebesar 5,4% dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari rekan Tajudin bersama salah seorang pengunjuk rasa terkait demonstrasi ini. Mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Wahyudi. Sekarang gaji nggak naik, apapun udah naik, kan nggak sepadan, Mas. Pengennya kan kalau emang sepadanin lah, kita aja butuh dari kotak, masker, sekarang kan banyak kebutuhannya harus menambah, tapi butuh biaya gitu. Ini dari kapan nih ke sini? Dari pagi. Dari pagi. Udah dengar belum pernyataan Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur tidak akan menaikkan UMK dan tetap di PP 36? Kecewa nggak? Makanya ini kita lagi merubah keputusan. Hari ini buruh mogok kerja ya, Bu? Iya. Mogok kerja sampai kapan, Bu? Tanggal 10. Kalau nggak dikabulkan nih, apa nih yang mau dilakukan? Seorang remaja putri berusia 18 tahun berinisial D harus berurusan dengan unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Pasalnya ia melakukan aksi pencabulan terhadap pasangan sesama jenisnya yang masih berusia 13 tahun. Selama menjalin asmara, korban tidak pernah mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah perempuan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Sumsel, ada rekan Rahmat Kurniawan yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rahmat. Halo Dea. Ya rekan Rahmat, silakan dengan laporan Anda, bisa Anda informasikan bagaimana awal mula akhirnya ini korban mengetahui bahwa dia adalah seorang perempuan. Baik, terima kasih Dea. Dan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kemarin unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang baru saja mengamankan seorang remaja perempuan berusia 18 tahun inisial D yang telah melakukan tindak asusila kepada kekasihnya yang masih berusia 13 tahun. Kejadian ini diketahui oleh orang tua korban di mana saat aksi asusila itu dipergoki oleh orang tua korban dan kemudian orang tua korban melaporkan tindak tersebut ke Polrestabes Palembang. Namun saat itu orang tua korban belum mengetahui jika si pelaku ini adalah seorang wanita. Untuk pelaku ini selama berpacaran dengan korban, dia mengaku sebagai laki-laki dan menggunakan nama laki-laki begitu deh ya.
Dan kemudian awal mula ketahuannya identitas yang sebenarnya dari pelaku D ini ketika pelaku bertemu dengan salah satu guru ekstrakurikuler dari korban, dan rupanya itu adalah teman SMP korban. Demikian ya. Iya. Lalu sejak kapan sebenarnya korban dan pelaku ini sudah menjalin asmara saling mengenal? Ya, untuk saling mengenal, korban dan pelaku diketahui sudah 2 tahun terakhir, bermula dari teman ke teman, lalu berlanjut di media sosial, dan kemudian pelaku dan korban memutuskan untuk menjalin hubungan pada akhir Desember tahun 2020 lalu. Lalu tindak asusila ini berawal ketika di bulan April 2020, di mana tindak asusila itu terjadi di salah satu rumah dari pelaku. Demikian ya. Ya, bisa Anda informasikan untuk kelanjutan kasus ini bagaimana setelah sampai di pihak kepolisian ya? Nah, untuk saat ini pelaku dan korban sudah dipanggil ke unit PPA untuk dimintai keterangan lebih lanjut, di mana juga orang tua korban juga didampingi oleh orang tuanya, dan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Demikian. Baik, Tribuners, berikut ada hasil wawancara rekan rapat bersama Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kapolri Wahyudi terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya. Modusnya gini, jadi dia dengan korban, pelaku dengan korban ini, dengan anak korban, pacaran nih, sudah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tetapi berkali-kali dan sempat ketemu dengan korban ini, dengan ibu korban di pas buka puasa, dia lihat si pelaku ini mencium bibir korban, berlemas-lemas korban. Nah, ternyata sudah kita dalami, memang dan visum juga sudah, ternyata dia mencabuli korban dengan menggunakan tangan ya, dan visumnya juga sudah ada robek di korban. Itu korban masih anak-anak, masih SMP umurnya, dan setelah kita cek di sini ternyata pelaku ini yang ngaku ke korban kan laki-laki, dia pacaran seperti biasa, ternyata kelaminnya perempuan, si korban jadi lesbi. Sudah kita dalami, dan itu juga korban baru tahu setelah hasil pemeriksaan di sini dan ketemu dengan keluarga pelaku. Sehingga kita jerat pasal tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal tadi pasal 82 ayat 1 untuk pasal 76E huruf E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang nomor RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 292. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh,
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pungutan liar kerap kali meresahkan supir truk yang melintas di Simpang Purnama atau Jalan Wan Amir, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kondisi ini pun membuat sejumlah sopir truk ketakutan dan tidak nyaman saat melintas. Dua pelaku pungutan liar ini akhirnya pun berhasil diringkus oleh tim Satreskrim Polres Dumai bersama Polsek Dumai Barat. Detail informasinya akan disampaikan rekan Doni Kusuma Putra yang jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Doni. Halo rekan Dea. Ya rekan Doni, silakan dengan informasi yang sudah Anda dapatkan, bisa diceritakan kronologi penangkapan pelaku dan juga apa modus pemalakan yang dilakukan ini? Ya terima kasih rekan Dea. Perlu saya sampaikan juga bahwa ini bukti bahwa Polres Kota Dumai itu tidak memandang bulu aksi dari premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum siapa saja, termasuk kepada para tersangka atau pelaku pungli truk, supir-supir truk yang melintas di jalan, tepatnya di Jalan Wan Amir dan Ali Haji yang ada di Kota Dumai, yang mana pada saat ini pelaku yang sudah berhasil diamankan oleh pihak Polres Kota Dumai itu merupakan hasil dari laporan atau tindak lanjut dari laporan supir yang mengalami kejadian yang tentunya sangat tidak mengenakan, karena memang supir yang akan melakukan bongkar muat yang berada di perusahaan Sungai Sembilan melintasi jalan yang ada di Purnama atau Jalan Wan Amir. Tepat di Simpang Purnama itu ada sejumlah pelaku, yang mana pelaku ini dari kejauhan sudah meminta pungli ya sekitar 5.000-an kepada supir. Namun permintaan tersebut tidak digubris rekan Dea, sehingga dengan tidak digubrisnya permintaan dari kedua pelaku ini, A dan G ini, akhirnya mereka melakukan pengejaran terhadap supir yang diketahui bernama Adi ini hingga ke jalan yang cukup jauh, namun tetap dikejar sambil membawa batu rekan Dea. Tepatnya setelah menyusul, dua pelaku ini langsung melempar ke arah kendaraan yang ada yang dikendarai oleh Adi. Untuk lemparan pertama itu mengenai kaca depan mobil pecah, dan untuk lemparan kedua itu mengenai pelipis korban, yakni supir Adi, hingga mengakibatkan luka jahitan. Nah dari situlah baru Adi melapor dan pihak Satreskrim Polres Dumai langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dua pelaku ini, rekan Dea. Iya, lalu bagaimana respon dari para sopir truk ini setelah dua pelaku pungli ini berhasil ditangkap? Apakah juga masih terdengar aksi pemalakan lain terjadi? Ya, sejauh ini setelah dua pelaku ini berhasil diamankan, belum ada laporan adanya pungli juga yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pemuda di sana. Cuman sejauh ini para supir truk atau supir angkutan yang melintasi Jalan Purnama itu merasa cukup tenang, karena memang lintasan tersebut sering terjadi adanya aksi pungli, rekan Dea. Iya, lalu apakah ada imbauan dari kepolisian soal aksi pungli ini dan juga bagaimana untuk ancaman hukuman bagi pelaku? Ya, rekan Dea, untuk himbauan dari pihak Polres sendiri, ya ini di mana pihak Polres meminta kepada supir yang terutama jangan takut untuk melapor jika masih mendapati adanya pungli, karena itu sangat penting. Berkat dari laporan inilah pihaknya bisa melakukan atau meringkus pelaku-pelaku pungli yang meresahkan para supir-supir ini. Jadi intinya jangan takut melapor.
Untuk para tersangka sendiri atau pelaku dari pungli dan juga tindak penganiayaan ini itu dikenakan pasal 368 dengan ancaman 9 tahun penjara dan juga pasal 170 dengan ancaman 9 tahun penjara juga, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Doni dan juga Tribuners. Berikut akan kami tampilkan keterangan dari pihak Satreskrim Polres Dumai terkait kasus ini selengkapnya. Tersangka ini mereka berdua meminta uang, kemudian tidak ditanggapi oleh supir. Kemudian tersangka ini meneriakkan, nanti kupecahkan kacamu, penyampaian dari tersangka. Kemudian supir ini tetap berjalan atau mengendarai kendaraannya dan dikejar oleh pelaku. Setelah dipepet oleh pelaku, para tersangka ini melemparkan batu ke arah truk, yang mana yang pertama itu mengenai kaca depan truk, kemudian yang kedua mengenai supir truk, tepatnya di kepala, bagian pelipis bagian sebelah kanan kepala oleh korban. Kalau modus dari pelaku ini memang kerap kali mereka berada di TKP untuk meminta-minta duit kepada supir yang melintasi TKP tersebut. Namun kali ini mereka melakukan pelemparan kepada supir karena tidak mau memberikan berupa uang yang diminta oleh pelaku. Demikian. Uang dari keterangan mereka, uang itu uang apa? Apakah uang keamanan, uang jasa lewat atau apa? Kalau dari pelaku tidak ada menyampaikan seperti itu, hanya memang kebiasaan mereka di sana meminta-minta seperti itu. Belasan pedagang di Pasar Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut sejumlah pedagang, peristiwa beredarnya uang palsu ini saat pembeli melakukan belanja ikan pada hari Minggu 5 Desember 2021 lalu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Christian Wayongkere, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christian. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat siang. Bagaimana dengan informasi yang sudah Anda himpun? Bisa Anda informasikan lebih detailnya dari kabar yang beredar ini tentang uang palsu di para pedagang pasar? Jadi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 kemarin sempat viral dan sempat heboh di media sosial terkait dengan peredaran uang palsu pada pedagang pasar yang ada di Pasar Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, ternyata ada belasan bahkan puluhan pedagang yang sebagian besar berjualan ikan, ayam, daging ayam, dan pakaian bekas atau cabok, serta mie basah, rekan Dea. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda, pecahan berapa saja uang palsu yang beredar di pedagang Pasar Girian ini? Jadi menurut pedagang dan korban, jenis atau pecahan uang yang menurut mereka palsu dan sudah dibuktikan keasliannya di pecahan 50.000 dan 100.000. Dan setelah dilakukan pengecekan seperti diceburkan dalam air ataupun dibandingkan dengan uang yang asli ternyata memiliki perbedaan. Dan ini diketahui ketika pedagang hendak melakukan pembelian ikan ke tibo-tibo ikan atau pengumpul ikan untuk dijual kembali di Pasar Girian, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana respons kepolisian terkait kasus ini sejauh ini rekan Christian? Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan? Jadi hari Selasa ini Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan sudah melakukan lidik dan sudah menugaskan tim khusus untuk melakukan pengungkapan terhadap kejadian ini dan menghimbau kepada seluruh pedagang agar lebih hati-hati dan waspada dan melaporkan setiap kejadian atau permasalahan terkait uang palsu ke kantor polisi terdekat, bukan melapor ke media sosial, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dengan AKBP Alam Kusuma Irawan, Kapolres Bitung, yang terkait kasus ini selengkapnya.
Ya, kita himbau kepada masyarakat Kota Bitung ya untuk antisipasi terhadap peredaran uang palsu, sehingga apabila ada transaksi jual beli tolong diamatin ya kan, dilihat, diraba ya untuk keaslian uang tersebut. Kemudian apabila ada uang palsu yang beredar, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat, baik itu di Polsek ataupun di Polres. Terima kasih. Bang, untuk penanganan yang laporan informasi kemarin seperti apa? Nah, kita masih pendalaman terus ya kan. Ya, semoga segera dapat ada titik temu. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Abrasi pantai Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat masih terus terjadi hingga saat ini. Akibatnya jalan Trans Sulawesi terancam terputus jika abrasi terus terjadi. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas. Selengkapnya akan disampaikan rekan Hablu, wartawan Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hablu. Halo rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya rekan Hablu, silakan dari pantauan Anda bisa Anda gambarkan untuk kondisi abrasi dan ombak besar yang menghantam pesisir Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene saat ini. Ya, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di daerah pesisir Kabupaten Majene mengalami abrasi dan hantaman ombak besar air laut yang membuat beberapa rumah warga maupun rumah makan di sekitaran pesisir pantai itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan informasi yang kami himpun dari Kecamatan Sendalnya itu sendiri, ada 2 desa yang terdampak parah, yaitu desa di Kelurahan Moso dan Desa Moso 2 itu sendiri. Dan pihak pemerintah dalam hal ini Kecamatan Sendana itu sendiri sudah menyurat melakukan laporan ke BPD Kabupaten Mamuju maupun Dinas PU Mamuju itu sendiri. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bagaimana untuk respons dari pemerintah terkait abrasi dan juga ombak besar yang tengah menghantam pesisir Sendana? Ya, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini belum ada respon dari pihak BPBD Kabupaten Majene maupun Dinas PU sendiri, karena mengingat di daerah Majene ini sementara terjadi beberapa bencana alam, baik itu longsor maupun banjir di kota Majene itu sendiri, sehingga pihak PU maupun BPBD itu sendiri sementara melakukan koordinasi di setiap personil yang berada di lapangan itu sendiri. Dan informasi yang kami himpun juga di salah satu desa Kelurahan Moso ini, dari penyampaian lurahnya ada 7 rumah rusak dan 1 warga dilarikan ke rumah sakit umum daerah Majene itu sendiri karena mengalami luka berat pada saat membersihkan puing hantaman yang terjadi di pesisir pantai ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Kapolsek Sendana Majene ini sendiri mengatakan bahwa saat ini pihak personil Polsek Sendana sudah berada di lokasi dan pesisir pantai ini sudah tertangani dengan baik. Dan seperti yang kami dapatkan, warga dihimbau untuk tetap berwaspada, meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melakukan aktivitas itu sendiri. Dan pihak BMKG itu sendiri, BMKG Sulawesi Barat, menghimbau dan mengeluarkan peringatan dini 3 hari ke depan itu akan terus terjadi ombak besar dan abrasi di sekitar pesisir Majene ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hablu untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Majene. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI Aksi Cepat Tanggap di Kabupaten Indramayu turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana. Koordinator aksi, yakni Sakam, mengatakan besar kecilnya donasi yang terkumpul nantinya akan diserahkan untuk seluruh korban bencana alam di Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Cirebon, ada rekan Handika Rahman yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Handika. Halo Dea. Ya, bisa Anda informasikan alasan kenapa para relawan ini turun ke jalan melakukan donasi? Baik Dea, dapat kami laporkan
para relawan yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia MRI Aksi Cepat Tanggap di Kabupaten Indramayu turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana. Aksi ini sebagai bentuk nyata mereka para relawan dalam membantu meringankan beban dari para korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nantinya donasi yang terkumpul tersebut akan diserahkan seluruhnya untuk korban bencana alam di sana. Ya. Ya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, donasi itu nanti berbentuk apa? Baik Dea, pada kesempatan itu total anggaran yang didapat dari penggalangan dana ada sekitar 2 juta rupiah ya. Nantinya anggaran tersebut akan dibelikan untuk kebutuhan logistik yang nantinya juga akan langsung dikirimkan ke Lumajang, tempat pengungsian di mana para korban bencana erupsi Gunung Semeru sedang mengungsi. Ya. Iya, lalu rekan Handika terkait dari para korban erupsi Gunung Semeru ini, bagaimana mereka menilai? Baik, menurut keterangan dari para relawan sendiri, mereka mengaku tergerak hatinya karena bencana erupsi Gunung Semeru tersebut. Hal ini yang membuat mereka turun ke jalan melakukan aksi penggalangan dana. Mereka menilai walau tidak bisa datang langsung ke lokasi, setidaknya dengan bantuan materi hasil penggalangan dana tersebut, mereka ingin sedikit meringankan beban dari para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ya. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali dan menyajikan kabar terkini lainnya. Tribuners, seusai jeda berikut tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Provinsi Lampung. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi galang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru di sejumlah titik jalan di Bandar Lampung. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ojol Lampung ini berencana akan memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban erupsi Semeru. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hendra Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Hendra. Halo, selamat siang. Iya, rekan Hendra, bisa Anda informasikan apakah relawan ojek online yang menggalang dana ini mereka semuanya berasal dari satu komunitas atau gabungan dari beberapa komunitas? Didapat informasi ada ya bahwasanya itu gabungan dari beberapa shelter kalau bahasa mereka ya, beberapa shelter yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah untuk driver ojol itu sendiri juga dari beberapa ojek online ya, ada 3 kalau tidak salah, 3
3 perusahaan ojek online di situ. Ya, seperti itu ya. Ya, lalu penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru ini dilakukan di berapa titik Kota Bandar Lampung, di mana saja itu? Untuk titiknya kemarin didapat informasi ada 3 titik di jalan di Bandar Lampung ya. Ada di Tugu Adipura yang saya ikut kemarin. Ada juga di dekat Masjid Al Furqon dan juga di Jalan Sultan Agung. 3 titik yang baru mereka jalankan ya, begitu ya. Ya, lalu bagaimana nantinya mereka, Hendra, menyalurkan dana tersebut untuk para korban erupsi Gunung Semeru? Mereka akan memberikan berupa bantuan sembako ya. Ketika memang dana yang sudah terkumpul sudah cukup banyak, itu akan diberikan sembako dan langsung dikirimkan kepada saudara-saudara kita korban erupsi di Lumajang ya. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Hendra. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama koordinator lapangan Sultan selengkapnya. Menggalang donasinya ada yang bisa via rekening gitu nggak, atau khusus di sini aja? Mungkin kalau rekening mungkin bisa ya Bun, Bunda. Via rekening bisa kan? Iya bisa. Buat ininya di online ada. Jadi kalau yang untuk di sini kan untuk ibaratnya sih galang dana, jadi dana secara di lapangan untuk aja. media sosial kami udah nyediain. Oke. Untuk ini nanti langsung diserahkan ke mana ini? Misalkan udah tergalang nih dananya. Kalau dana yang terkumpul itu Bang langsung dan tinggal langsung yang terjun. Itu salurannya turun ke TKP. Berupa dana material apa nanti diberikan baju atau sembako atau apa, gimana itu Mas kira-kira? Materi kita langsung beli sembako di Lumajang ya. Oh, berupa sembako berarti dikasih ke korbannya. Oke. Oh, sejauh ini masih belum begitu terkumpul berarti Mas ya? Iya Bang. Belum begitu terkumpul berarti. Bang, mungkin dari komunitas juga yang lain juga mungkin hadir cuman ya ada kan ada yang beberapa juga Bang, bukan di sini aja gitu Bang. Oh, ada di berapa titik Bang Mas? Di apa namanya lampu merah Kimaja, di Lungsir, sama di Pengajaran itu Bang. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Jayapura meminta pemerintah Kota Jayapura untuk dapat memperhatikan kaum difabel. Hal ini menyusul jumlah penyandang disabilitas di Jayapura yang tidak sedikit, sehingga hak-hak mereka pun perlu dipenuhi. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Papua, ada rekan Aldi Bimantara yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Dilaporkan memang terkait penuntutan hak-hak disabilitas oleh penyandang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jayapura terhadap pemerintah Kota Jayapura ini terkait dengan isu inklusivitas ataupun penerimaan penyemarataan penerimaan tenaga kerja, dan mereka meminta agar penerimaan dari tenaga kerja ini juga melibatkan para kaum disabilitas ataupun difabel yang ada di Kota Jayapura. Hal ini juga tentunya memperingati Hari Disabilitas yang jatuh pada 3 Desember lalu. Dea. Ya, lalu Aldi, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, ada berapa banyak jumlah penyandang disabilitas di Kota Jayapura yang berhasil didata sejauh ini? Ya baik, memang Dea, berdasarkan wawancara saya bersama Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jayapura, Kulman Sutran Saputra, yang menyebutkan 3 dari 6 distrik yang telah didata di Kota Jayapura, jumlah disabilitas saat ini sebanyak sekira 1.000 orang begitu. Dan tentunya terdiri dari berbagai jenis disabilitas, mulai dari tunarungu, tunanetra, tunawicara, hingga cerebral palsy, dan lain sebagainya. Ini tersebar di 3 distrik dari total 6 distrik yang ada di Kota Jayapura. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa mereka ini kebanyakan ditemui terlantar di jalan dan kemudian dibina dalam himpunan ataupun komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jayapura. Dea. Baik, lalu terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, adakah langkah khusus yang sudah ditempuh PPDI Kota Jayapura?
Ya baik, memang Dea dan juga Tribuners terkait langkah-langkah yang telah diambil oleh PPDI Kota Jayapura untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas ini, dikatakan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Jayapura, Kulman Sutran Saputra, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kota Jayapura. Namun Dea dan juga Tribuners hingga saat ini belum adanya respon, meski demikian ini dinilainya bukan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah Kota Jayapura terhadap kaum disabilitas, tetapi pihaknya ini akan selalu berkomunikasi aktif dengan pemerintah Kota Jayapura kaitannya dengan komitmen untuk menjamin hak-hak kaum disabilitas ataupun yang disebut dengan inklusivitas itu. Dea. Iya, apa sebetulnya ini harapan dari para kaum difabel sendiri di Kota Jayapura, Aldi? Iya, memang Dea dan juga Tribuners, dalam momentum Hari Disabilitas 3 Desember lalu, banyak dari kaum disabilitas ini yang menyampaikan ataupun mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat memberikan perlindungan, ya jaminan perlindungan begitu, serta inklusivitas ataupun pemberian kesempatan yang sama atau setara khususnya dalam penerimaan tenaga kerja dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya, terlebih bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Dea, Ketua dari PPDI Kota Jayapura ini juga menyebutkan bahwa saat ini dirinya menilai penerimaan masyarakat terhadap kaum disabilitas yang ada di Kota Jayapura ini sudah semakin baik dari tahun ke tahun karena dalam perjalanannya ia melihat ataupun mengamati bahwa di eksistensi kaum disabilitas di Kota Jayapura ini sudah mulai mendapatkan penerimaan ataupun pengakuan dari kalangan masyarakat sebagai bagian dari komunitas masyarakat khususnya yang ada di Kota Jayapura sendiri, sehingga memang dalam penyampaiannya ataupun orasinya pada Hari Disabilitas saat itu memang dirinya menyebutkan bahwa mengungkapkan harapan agar nantinya dalam penerimaan tenaga kerja juga harus memperhatikan porsi dari kaum disabilitas sesuai dengan amanat dari Perda Kota Jayapura tentang disabilitas. Demikian sementara laporan saya Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua dari Jayapura, untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Ketua PPDI Kota Jayapura, Kulman Sutran Saputra selengkapnya. Seluruh manusia yang ada di Indonesia, di dunia maupun khususnya di Kota Jayapura, bahwa dengan keterbatasan kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita bukan pengemis, tapi kita mau tunjukkan bahwa kami ada dan kami akan mampu melakukan segala sesuatu tanpa mengemis. Makna pada hari ini, pada hari ini kami mengatakan bahwa kami PPDI Kota Jayapura mau mendorong semua pihak untuk dapat mewujudkan manusia yang inklusif, mendorong supaya kami betul-betul mampu melakukan segala sesuatu di Kota Jayapura tercinta. Kenyataan yang kami alami di Kota Jayapura, khususnya saat ini dalam Hari Disabilitas Indonesia Internasional, kami mendapatkan kendala-kendala dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memang kami tidak semuanya didukung oleh pemerintah Kota Jayapura. Tapi kami berusaha untuk bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi, kalau bisa buka ruang untuk kami duduk bersama-sama dengan pemerintah Kota Jayapura supaya mereka boleh menerima keberadaan kami, dan juga Perda Kota tentang disabilitas betul-betul dilaksanakan, jangan cuma sebatas perda saja. Kabar berikutnya masih dari Papua Tribuners. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Papua memastikan alokasi dana otonomi khusus untuk Papua tidaklah berkurang. Dana otonomi khusus untuk Papua disebut justru bertambah 2,25%. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPB Papua, Burhani di Jayapura. Dan seperti apa informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Kelvin Elwis Erari, yang wartawan dari Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Kelvin. Halo Dea dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan tentang penambahan dana otsus ini. Baik Dea, terkait dengan penambahan dana otsus jilid 2, ini disampaikan bahwa alokasi anggarannya cukup besar dibanding dengan waktu otsus jilid 1 atau otsus sebelumnya, di mana untuk alokasi anggaran yang kedua ini naik dari tadinya 2%, akhirnya naik menjadi 2,25%. Demikian dia.
Ya, lalu apakah ada yang berbeda di masa Otsus kedua ini untuk pengelolaannya di Papua? Baik Dea, untuk perbedaannya di Otsus Jilid 2 ini, di mana yang tadinya waktu pada masa Jilid 1 itu dana Otsus ini dialokasikan langsung ke pemerintah Provinsi Papua. Namun yang kedua ini tidak dialokasikan langsung ke pemerintah Provinsi Papua, namun langsung diturunkan ke pemerintah kabupaten kota se-Papua, di mana dari pusat langsung mengalokasikan turun dan dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten kota. Gitu dia. Baik, terima kasih rekan Kelvin Erari untuk laporan Anda langsung dari Papua. Selamat bertugas kembali. Untuk ke depan 2022 itu dana Otsusnya tidak berkurang tapi bertambah malah ya. Cuma memang pola penyalurannya saja yang berubah dari semula seluruhnya melalui pemerintah Provinsi Papua, baru diteruskan ke pemerintah daerah tingkat 2, nanti ke depan itu semuanya langsung ke daerah tingkat 2. Itu saja. Tapi kalau penggunaannya dan sebagainya itu tidak berubah. Ini nanti kita tinggal buktikan bagaimana nanti para bupati wali kota memanfaatkan dana Otsus itu. Karena ini tahun pertama nih mereka langsung terima tanpa melalui provinsi. Ya nanti 2022 ya. Kalau alokasinya secara keseluruhan itu naik karena pengalinya kan naik. Ya, daun nasionalnya naik, kemudian persentasenya juga naik kan, 2 menjadi 2,25% dari semula 2%. Nah, itu sih kebijakan. Kebijakan dari pusat. Kebijakan dari pusat melalui undang-undang otonomi. Ya, dan PP terkait. Ada PP 106 dan 107. Jadi memang mungkin pusat ingin mencoba ya kalau langsung ke tingkat 2 bagaimana gitu ya. Tapi ya tentu saja dananya tetap semua mengalir ke Papua, tidak ada. Kita beralih ke Jambi, Tribuners. Tak seindah alamnya, jalan menuju eks Marga Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Sarolangun masih sulit dilalui oleh kendaraan masyarakat. Ada beberapa desa yang harus merasakan tak meratanya pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Padahal beberapa desa yang terletak sebelum kawasan Bukit Bulan ini sudah teraspal dan rigid beton. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rifani Halim, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rifani. Ya, rekan. Ya, rekan Rifani, berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda, bisa Anda gambarkan kondisi terkini jalan menuju 5 desa di eks Marga Bukit Bulan ini? Oke. Untuk kondisi jalan saat ini menuju eks Marga Bukit Bulan yang berada di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun ini tidak semuanya rusak. Namun sebagian jalan ketika menuju kawasan 5 desa yang berada di eks Marga Bukit Bulan ini kondisinya sangat parah sekali. Ketika hari hujan, para masyarakat maupun pengendara yang sengaja datang ke sana ini mengalami hampir sedikit banyaknya terjatuh karena kondisi jalan yang licin. Kemudian juga kondisi jalan yang berbukitan ini juga sangat membahayakan bagi para pengendara. Nah, begini keindahan alam yang di sana itu juga banyak sekali memiliki potensi. Namun ini sangat tidak mendukung adanya potensi wisata yang ada di Marga Eks Bukit Bulan. Ya, rekan Rifani, bisa Anda informasikan lagi terkait kesulitan bagi para pengendara untuk menuju 5 desa di sana? Nah, untuk kesulitan di sana, kondisi jalan di sana tidak dapat dimungkinkan untuk menggunakan sepeda motor metik ataupun menggunakan mobil city car. Saat ke sana, para warga sekitar itu tidak menggunakan sepeda motor yang memiliki tenaga yang tidak safety, tetapi menggunakan sepeda motor yang performanya lumayan tinggi, sebab bukit-bukit di sana terdapat ketinggian yang lumayan curam dan kemudian penurunan yang lumayan curam. Ini dapat membahayakan ketika menggunakan sepeda motor yang tidak safety atau sepeda motor yang tergolong sudah lama. Lebih direkomendasikan menggunakan sepeda motor trail ataupun sepeda motor gigi.
bebek. Ya, baik, lalu berapakah waktu tempuh menuju desa tersebut, Rifani? Nah, kami sudah mewawancarai warga sekitar. Warga sekitar memperkirakan jarak menuju lokasi tersebut diperkirakan 80 km dan memiliki waktu tempuh hingga 2-3 jam. Nah, kami juga sudah mengkonfirmasi ke dinas terkait, Dinas PUPR Kabupaten Serlangun. Pada tahun 2022 ini, anggaran Kabupaten Serlangun tidak mampu untuk membangun secara merata pembangunan, namun ada sebagian yang akan dibangun dengan dana sebesar 700 juta rupiah. Namun pada tahun ini juga sudah dibangun sebelum 5 desa tersebut aspal sepanjang 4 km. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jambi, Rifani Halim untuk laporan Anda langsung dari Sarolangun. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!